Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Jubeda Putri. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menjabarkan mengenai pengenalan fonem, yaitu identifikasi, jenis, distribusi, dan realisasinya dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita akan mengidentifikasi fonem. Pengertian fonem di sini adalah fonem adalah unit bunyi terkecil yang memiliki perbedaan makna dalam bahasa. Lalu, fungsi fonem yaitu sebagai alat analisis. Penggunaan metode fonologi membantu kita mengidentifikasi fonem dalam segmen suara. Lalu yang ketiga, apa pentingnya kita mendalami fonem ini? Yaitu dapat membantu kita memahami sistematika bahasa dan pengucapannya. Selanjutnya kita melangkah ke jenis-jenis fonem. Jenis fonem itu ada dua, yaitu konsonan dan vokal. Konsonan itu terbagi 4, yaitu yang pertama konsonan letup. Contoh bunyinya itu bunyi up, dan g. Selanjutnya konsonan gesek, konsonan hidung, dan konsonan frikatif. Lalu jenis fonem yang kedua yaitu vokal. Vokal ini terbagi 3. Yang pertama vokal tak bulat, yang kedua vokal bulat, dan yang ketiga vokal setengah bulat. Selanjutnya, distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. Huruf P dengan bunyi fonem up, contohnya itu dalam kata apa dan juga dalam kata pulpen. Selanjutnya huruf T, bunyi fonemnya itu at. Dalam contoh katanya itu tadi dan kata tas. Selanjutnya huruf K dengan fonem ek, contoh katanya itu kamu dan kereta. Lalu selanjutnya kita melangkah ke realisasi fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem yang pertama yaitu fonem dalam model suara. Berbagai fonem diekspresikan melalui model suara, pemekaran, intonasi, dan ritme dalam bahasa Indonesia. Realisasi yang kedua yaitu fonem dalam tulisan. Tulisan menggunakan huruf-huruf yang mewakili fonem dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang ditetapkan. Realisasi yang ketiga yaitu fonem dalam pemahaman. Mengenali dan mengartikan fonem yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia penting dalam pemahaman percakapan. Lanjut kita ke penjelasan konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, konsonan letup itu biasanya terdengar jelas dan digunakan dalam kosakata banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, konsonan frikatif. Konsonan frikatif menghasilkan suara terhembus dengan frikasi udara di tenggorokan atau mulut. Konsonan yang ketiga yaitu konsonan hidung. Konsonan hidung ini melibatkan getaran di hidung ketika udara ditekan keluar melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya penjelasan mengenai vokal dalam bahasa Indonesia. Pertama, vokal tak bulat. Vokal tak bulat ini menghasilkan suara yang keluar melalui mulut tanpa perubahan rongga mulut. Vokal yang kedua yaitu vokal bulat. Vokal bulat ini mewakili suara yang keluar melalui mulut dengan adanya perubahan rongga mulut. Vokal yang ketiga yaitu vokal setengah bulat. Vokal setengah bulat menghasilkan suara yang menggunakan posisi di antara vokal bulat dan vokal tak bulat. Terakhir, saya akan memberikan contoh penerapan fonem dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya itu, saya memperamat-amatkan kamu, tetapi kamu malah memperamat-amatkan dia. Sebuah kalimat yang mewujudkan penggunaan berbagai fonem dalam bahasa Indonesia.
Baik, sekian penyebaran mengenai fonem dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.